Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfiana dengan NIM 2017-42163 dari kelas 3 PAID. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar berbasis multimedia. Langsung saja, soal yang pertama, jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Menurut saya ada 3 teori, di mana teori yang pertama adalah teori kognitif pembelajaran multimedia, di mana teori ini adalah teori mengenal bagaimana perancangan harus menyusun pengembangan multimedia dan bagaimana menerapkan strategi kognitif yang efektif untuk membantu peserta didik dalam belajar secara efisien. Teori ini didasarkan pada 3 asumsi, di mana asumsi yang pertama ada asumsi saluran ganda. Dalam asumsi ini, peserta didik memiliki saluran yang berbeda di otak mereka untuk memproses materi visual dan verbal secara terpisah. Kemudian asumsi yang kedua yaitu asumsi kapasitas terbatas, di mana ada batasan jumlah informasi verbal dan visual yang dapat diproses oleh setiap saluran. Kemudian yang ketiga ada asumsi proses aktif, di mana peserta didik untuk dapat memilih, mengatur, dan mengintegrasikan informasi baik verbal dan visual yang disajikan dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian teori yang kedua itu ada teori behaviorisme, di mana teori ini merupakan teori belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku dengan unsur utama stimulus respon. Pengaruh teori belajar ini sangat kuat dalam pembelajaran multimedia. Teori ini mengarah pada pengembangan dan desain teknologi instruksional. Kemudian teori yang ketiga itu ada teori konstruktivisme, di mana teori ini menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran, peserta didik harus diberi kepemilikan atas pembelajaran mereka, didorong untuk mengeksplorasi melalui tugas belajar dunia nyata yang bermakna, dan juga harus berkolaborasi dengan guru maupun teman sebaya. Kemudian soal yang kedua, jelaskan teori desain multimedia dan jelaskan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Menurut saya salah satu teori tersebut adalah teori elaborasi, yaitu teori di mana teori ini adalah teori kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang, di mana penerapan dari teori ini dalam pembelajaran yakni lebih menekankan pada proses merancang program pembelajaran untuk membantu proses belajar siswa, serta dalam pembelajaran teori desain multimedia ini lebih berperan sebagai sutradara dalam pembelajaran. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran PAI, serta sebutkan keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Aplikasi yang pertama itu ada aplikasi Maktabah Syamilah, di mana aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran PAI, karena aplikasi ini berisi tentang kitab-kitab yang dapat kita kaji, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Aplikasi ini memiliki kelemahan yakni pertama, terdapat ketidakcocokan dalam penomoran halaman kitab. Yang kedua, membuat kita malas membaca kitab karena terlalu praktis. Kemudian yang ketiga, isu-isu maupun informasi yang disajikan dalam aplikasi ini kadang tidak sesuai dengan informasi sebenarnya. Lalu, keunggulan dari aplikasi ini yang pertama, memiliki efisiensi waktu. Yang kedua, ruang yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Yang ketiga, dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang keempat, aplikasi ini menyajikan kitab-kitab yang mengikuti perkembangan keilmuan Islam sehingga kita tidak ketinggalan mengenai kitab-kitab terbaru. Lalu aplikasi yang kedua itu ada aplikasi Marble Hijaiyah, di mana aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi berbasis Android
yang dapat digunakan peserta didik dalam pembelajaran PAI. Aplikasi ini memiliki keunggulan, yakni yang pertama menyediakan fitur-fitur yang sangat menarik peserta didik untuk belajar. Yang kedua, terdapat suara yang dapat menuntun peserta didik dalam belajar huruf hijaiyah. Ketiga, terdapat permainan yang disajikan dalam berbagai model sehingga dapat mengatasi kejenuhan peserta didik dalam belajar huruf hijaiyah. Namun, selain memiliki keunggulan, aplikasi Marble Hijaiyah ini memiliki kelemahan, yakni kelemahan yang pertama, tidak adanya penjelasan pada menu utama. Yang kedua, tidak adanya penjelasan pada setiap gambar huruf hijaiyah yang disediakan. Yang ketiga, aplikasi ini tidak adanya guru maupun kiai ustadz yang dapat membenarkan makhorijul huruf yang diucapkan pada peserta didik ketika peserta didik tersebut belajar mengenai huruf hijaiyah. Lalu aplikasi yang ketiga ini ada aplikasi Al-Quran Digital. Aplikasi ini juga merupakan salah satu aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan peserta didik dalam pembelajaran PAI, khususnya dalam mempelajari Al-Quran. Keunggulan dari aplikasi ini yang pertama, aplikasi ini tidak memerlukan ruang yang sangat besar. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana sehingga peserta didik tidak harus membawa mushafnya secara langsung karena aplikasi ini bisa diakses melalui smartphone masing-masing peserta didik. Kemudian aplikasi ini menyediakan terjemahan Al-Quran sehingga dapat membantu peserta didik dalam mempelajari Al-Quran. Lalu aplikasi ini juga memiliki kelemahan, yakni yang pertama, tidak adanya guru maupun ustadz yang dapat mengarahkan maupun dapat mendidik peserta didik secara langsung dalam membaca Al-Quran, sehingga ketika ada kesalahan maupun kekhilafan peserta didik dalam membaca Al-Quran, tidak ada yang secara langsung mengevaluasinya atau membenarkannya secara langsung. Sekian presentasi jawaban ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar berbasis multimedia. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kesalahan dalam penyampaian. Semoga jawaban saya memperoleh hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.